Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi, ketemu lagi bersama Abah Abrojak Channel. Kali ini Abah Abrojak Channel berada di suatu lokasi Karamat, Karomah, daerah Karangsari. Yang mana di sini seperti biasanya Abah Abrojak mau melakukan jaroh dan juga Abah Abrojak mau melakukan mengungkap misteri sejarah para leluhur. Dan juga di sini Abah ditemani langsung oleh sesepuh di sini yang merawat di Karamat rumah makom ini dengan Bapak siapa, Pak? Pak Rangun. Dengan Pak Rangun. Bapak, boleh saya berbincang-bincang sedikit ya Pak ya mengenai sejarah keramat ini. Ada keramat apa aja di keramat ini, Pak? Ini di sini, yang di situ itu keramat Sunan Geseng, yang di atas itu dalam Kota Pasagi, sejarah pewayangan itu dulunya di sini. Ya, sejarah pewayangan ya Pak ya. Iya. Jadi yang ini yang dibilang keramat Sunan Geseng Sunan Geseng, terus yang di atas dalam Kota Pasagi. dalam Kota Pasagi yang dulunya sejarah pewayangan. Ada lagi Pak keramatnya? Gak ada yang dulu di sini, kata orang tua dulu Ya. di sini teh baju apa ya, kre, disebut baju kre Antakusuma Pendawali 5 gitu yang di sini nanti. Jadi itulah sejarahnya bahwa di lokasi ini ada sebuah baju, boleh dikatakan jubah kere Pendawa 5. Para sahabat Abah Abrojak Channel, dan juga di sini Abah seperti biasa ditemani oleh spiritual Abah. Yang pertama adalah saudara Yaya, yang kedua adalah saudara Acu, dan ditemani oleh saudara Utok. Dan juga di sini kami juga ditemani juga oleh saudara Tono untuk mengikuti jejak misteri mengungkap sejarah para leluhur. Dan jangan lupa dukungannya buat Abah Abrojak Channel. Jadi ini kesimpulannya disebut makom Jawa para sahabat. Jadi ikuti terus jejak misteri mengungkap sejarah para leluhur di channelnya Abah Abrojak, juga ditemani oleh sesepuh di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini merupakan lokasi keramat Sunan Geseng, yang mana ini suatu keramat karomah yang mengandung sejarah para leluhur. Dan kita selaku umat Islam wajib untuk mendoakan beliau yang sudah meninggalkan kita semuanya. Mudah-mudahan beliau yang udah meninggalkan kita semuanya dimaafin dosa perdosaannya, diterangkan di alam kuburnya, diterima iman Islamnya, ditempatkan di sisi ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seperti biasa, kru kami, para spiritual kami mau melaksanakan jaroh ke keramat Eyang Sunan Geseng. Para sahabat ikuti terus. Inilah para sahabat, karena ini makom dilengkapi dengan keramat rumah, makanya ini pemakaman sangat luas sekali sampai ke pinggir-pinggir, ke ujung-ujung lokasi pun penuh dengan makom. Dan semoga mereka semuanya yang sudah meninggalkan kita dimaafin, dosa perdosaannya diterima, iman Islamnya diterangkan, di alam kuburnya ditetapkan di sisi Allah
Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Dan bisa dilihat di kamera para sahabat semuanya, ini ada suatu pohon yang dikatakan ini pohon jarak sangat besar sekali, sangat sangat sangat. Dan ini pohon merupakan suatu pohon yang sangat 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 bersejarah. Ini merupakan suatu keranda. Makanya saya ingatkan pada para sahabat semuanya, apa yang harus kita banggakan di alam dunia ini? Apa yang harus kita banggakan di alam dunia ini? Apa yang harus kita banggakan di alam dunia ini? Kalau kita sudah waktunya, kita semuanya bakal berada di keranda ini dan diantarkan ke liang lahat. Maka oleh karena itu, Abah menghimbau untuk semuanya para umat Islam, dekatkanlah diri kalian sama Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kesilapan. Allah maha segalanya, Allah maha sakti, maha segalanya, dan juga kita selaku umatnya diwajibkan untuk melaksanakan yang terutama aja tiangnya agama adalah sholat 5 waktu, memohon ampun sama Allah, menghadap sama Allah. Apa yang kita perbuat di alam dunia ini, kita manusia biasa, tidak luput dari kesalahan dan kesilapan. Ini suatu fakta dan nyata, kita semuanya bakal merasakan ada di dalam keranda ini dan diantarkan ke liang lahat untuk mempertanggungjawabkan dosa-dosaan kita di masa hidup kita, dosa-dosaan kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, jauhkanlah diri kami, ya Allah, jauhkanlah diri kami semuanya dari dosa-dosa, dan ampunilah diri kami semuanya dari dosa-dosa yang telah kami perbuat. Kami hanya manusia biasa, kami diciptakan oleh Allah, kami diberi segalanya oleh Allah. Maka kami sadar bahwa semuanya hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Dilihat ini makom yang Sunan Geseng. Inilah makomnya para sahabat, dan rupanya para spiritual kami sudah tidak akan menahan aura-aura yang sangat kuat di sini. Makanya dengan kekuasaan Allah, Allah maha segalanya, di keramat karomah Sunan Geseng ini para kru melaksanakan jaroh, tapi mereka, saya yang udah tidak kuat dan saya yang tidak mau sadar dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Berdiri. Berdiri.
Sini semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah para sahabat, dengan kekuasaan Allah, makanya seperti yang Allah katakan, Allah Maha segalanya. Ini karamat karomah yang sangat-sangat bersejarah, makanya dikatakan juga, dikasih nama juga Eyang Sunan Geseng. Dan kalau boleh Abah, tapi mohon maaf sama Eyang Sunan Geseng, sedikit Abah mau mengulas sejarah. Menurut sejarah dulu, Eyang Sunan Geseng, kalau orang yang datang dengan tujuan dan niat hati yang tidak tulus untuk melaksanakan jaroh, mendoakan beliau, maka di dalam sejarah Eyang Sunan Geseng bisa tidak menyadarkan orang tersebut, daya pikirnya kayak yang hilang. Tapi alhamdulillah rabbil alamin, karena tujuan kami di sini untuk melaksanakan jaroh pada makom beliau, dan kami tetap mendoakan supaya Eyang Sunan Geseng yang udah meninggalkan kita semuanya dimaafin dosa perdosaannya, diterima iman Islamnya, diterangkan di alam kuburnya, ditempatkan di sisi ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sedikit saya mau berbincang dulu dengan spiritual kami setelah melaksanakan jaroh di makom karomah Eyang Sunan Geseng ini. Apa yang saudara Yaya rasakan? Menurut saya sih, menurut pengalaman itu, menurut mata batin saya gitu ya, kelihatan kayak rambut panjang ke bahu lah. Ya, terus masih agak muda, nggak terlalu tua banget gitu ya. Ya, terus Hitam ininya. Badannya itu menurut penglihatan saya gitu. Tapi entah benar apa enggaknya. Nah, itulah para sahabat keterangan spiritual kami yang bernama saudara Yaya. Dia merasakan dengan mata batinnya, dia melihat ada sosok yang berambut panjang, terus masih muda, cuman mukanya yang kayak hitam. Nah, itulah mungkin, tapi Abah juga tahu benar apa enggak. Yang jelas sama dengan penglihatan Abah bahwa ini beliau memang umurnya nggak bisa dikatakan lah, tapi masih kelihatan muda. Kenapa mukanya kayak hitam? Makanya disebut Eyang Sunan Geseng. Kalau menurut saudara Acu, emang enggak persis, hampir sama, tapi ada perbedaan dikit. Kalau menurut saya, ya perbedaannya dia bawa baju jubah, tapi saya diajak lari-lari. Nah, saya nggak nyampe ikut, dia dipukulin apa jaketnya itu. Kalau mau katanya gitu, mari kita ikut. Kalau mau ini katanya gitu, udah. Tapi sama gitu. Itu keterangan dari spiritual kami yang kedua yang bernama saudara Acu, yang mana beliau melihat dari mata batinnya bahwa beliau juga sama penglihatannya, cuman ada agak beda sedikit. Beliau membawa bajas, boleh dikatakan itu jubah para leluhur. Nah, mungkin udah ngasih petunjuk kenapa dikatakan jubah, bahwa hidup kita itu harus di jalan yang lurus, jalan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan menurut pembantu spiritual, apa yang dirasakan? Dingin, panas. Terus Di sini ada yang kelihatan gini. nah, itulah para sahabat, jadi udah diambil kesimpulan bahwa ini karamat karomah yang sangat-sangat bersejarah. Maka oleh karena itu Abah tetap menghimbau pada semuanya, terutama umat Islam, kita wajib merawat dan mendoakan para leluhur kita yang udah meninggalkan kita
baik itu makomnya langsung ataupun yang dinamakan patilasan, itu sama aja. Jadi kita selaku umat Islam wajib mendoakan para beliau, karena harus diingat kita bisa hidup merdeka, terus di dalam agama pun juga kita bisa mempelajari agama Islam, mendalami agama Islam itu karena jasa-jasa para leluhur kita semuanya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jaroh di Sunan yang Sunan Geseng dicukupkan sekian. Namun kami tetap mau melaksanakan lagi jaroh ke keramat karomah Sunan apa Pak? Dalam Kota Pasagi yang posisinya masih di atas ya. Nah, sebelum itu kami mau menetralisir dulu di lokasi ini. Mungkin ada suatu titipan dari para leluhur, tapi bukan maksud kami untuk mengganggu, dan kami tidak bermaksud untuk menarik dan mengembat suatu benda apapun juga, tapi kami hanya menerima titipan dari para leluhur. Itu pun dikembalikan lagi dengan kekuasaan Allah. Kalau Allah menghendaki, berarti kami bersamaku bisa mengangkat dengan izin Allah, dengan ridha Allah, dan di jalan Allah. Amin. Kami akan melaksanakan menetralisir di sebuah pohon kayu kiara yang sangat besar. Mari ikuti terus. Bukan maksud kami menduakan atau mentuhankan sama pohon kayu ini. Kami hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semuanya ini adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Tolong kamera ambil lebih dekat. Allahu Akbar.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya para sahabat, tadi ada bisikan langsung dari Eyang Sunan Geseng ke telinga Abah, disuruh mencoba untuk mengambil sebuah pusaka yang dikatakan jubah di sini. Namun Abah mengakui ini auranya sangat kuat dan sangat hebat, makanya Abah tidak bisa mengangkat. Tapi Abah bersyukur alhamdulillah Rabbil alamin, dengan ridho Allah, dengan kekuasaan Allah. Allah masih sayang sama jiwa Abah bersama kru. Abah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikembalikan lagi dengan kekuasaan Allah, karena kita semuanya hanyalah manusia biasa yang tidak ada artinya apapun juga di mata Allah dan di mata para leluhur kita semuanya. Seperti yang Abah tadi katakan, kalau ada izin Allah, berarti ini titipan bisa dapat sama Abah dan kru. Tapi mungkin Allah tidak mengizinkan, jadi belum waktunya. Ini jubah memang di dalam bisikan ke Abah tadi, udah banyak orang dengan secara bersemedi atau bertapa untuk mengambil jubah tersebut, tapi belum ada yang mendapatkan. Bukan mungkin karena itu kepastian, itu kekuasaan Allah. Allah maha segalanya, Allah maha sakti. Satu kali lagi Abah mohon maaf sama para leluhur di sini, para karuhun di sini. Bukan maksud Abah bersama kru untuk mengganggu atau menggugahkan para goib di sini, tapi tujuan Abah untuk niat jaroh, dan Abah tidak melakukan pengangkatan kalau tidak ada bisikan dari para leluhur yang dikatakan titipan. Tapi ya alhamdulillah, benda tersebut, benda pusaka tersebut, jubah yang tidak bisa dapat di tangan Abah, itu dikarenakan kekuasaan Allah belum mengizinkan untuk diangkat sama Abah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Namun kami tetap akan berlanjut melaksanakan jaroh ke keramat karomah yang satu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.